Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Hardi Pratama. Di sini saya akan membuat schedule project dengan menerapkan Agile Development. Sebelum saya membuatnya, di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip utama Agile terlebih dahulu, yaitu yang pertama, interaksi dan personel lebih penting daripada proses dan alat. Nah, di dalam metode ini, individu dan interaksinya akan dianggap lebih penting daripada proses dan tools yang digunakan. Proses dan tools yang hebat tidak akan berfungsi dengan baik jika personel tim tidak memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Interaksi dan komunikasi antar tim juga diperlukan untuk menghindari konflik yang bisa membuat proses pengembangan berjalan tidak efektif. Yang kedua, ada software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Nah, tujuan utama dari Agile Development adalah untuk mengembangkan suatu software. Oleh karena itu, software yang berfungsi dengan baik dan berhasil di-deliver kepada user dan lebih penting nilainya daripada dokumen untuk mendeskripsikan produk. Yang ketiga, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Nah, software akan dikembangkan sesuai dengan permintaan klien. Namun sayangnya sebagian besar klien tidak memahami dunia IT, sehingga mereka kesulitan untuk menjabarkan sistem yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kita harus melibatkan klien dalam proses pengembangan software. Hal ini untuk menghindari pengembangan fitur atau sistem yang tidak sesuai dengan permintaan klien. Dengan terus komunikasi dengan klien, kesalahpahaman dapat diminimalisir. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Dalam proses pengembangan software, perubahan dapat terjadi kapan saja. Permintaan perubahan bisa datang dari klien atau pihak developer sendiri. Selain itu, teknologi yang semakin berkembang sehingga perubahan dapat terus terjadi. Project plan juga penting. Namun dalam Agile Development, tim harus bisa beradaptasi dengan cepat ketika terjadi perubahan. Oke, kira-kira seperti itu untuk 4 prinsip utamanya. Nah, di sini saya membuat schedule project-nya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Karena menggunakan Microsoft Excel itu sangat mudah dan bisa dibuat dengan cepat. Nah, seperti inilah contoh schedule project yang menerapkan Agile Development yang sudah saya buat. Nah, cara buatnya gampang. Tinggal klik file, new, blank workbook. Nah, dapat terlihat di sini kita beri nomor, lalu di sini kita ketik item, kita beri nomor 1, yaitu yang pertama kita ketik eksplorasi. Nah, di sini saya contohkan, saya ambil yang ini, saya drag, saya pindahkan ke sini, lalu saya besarkan seperti ini supaya bagus. Oke, di sini saya tulis minggu keberapa gitu untuk memastikan waktunya. Di sini terdapat minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, seperti ini. Jika ingin ditaruh tengah, kita blok sampai minggu keempat, lalu kita klik merge and center. Nah, kolomnya pun akan menjadi satu seperti ini agar terlihat bagus. Nah, untuk menandakannya kita bisa mewarnainya dengan fill color. Kita klik seperti ini. Sekaligus juga bisa tinggal di blok 3 kolomnya, lalu pilih fill color. Akan jadi seperti ini. Nah, untuk kotaknya, rapikannya tinggal di blok semuanya, lalu pilih yang ini, border,
lalu kita pilih all border. Nah, kira-kira seperti ini untuk pembuatan schedule projectnya menggunakan Microsoft Excel. Sangat simple, mudah, dan cepat. Oke, kita lanjut ke schedule project yang sudah saya buat. Ini saya hanya mencontohkan cara pembuatannya. Yang pertama, cara pembuatannya itu langkah awalnya tuh seperti ini. Langkah selanjutnya pun sama seperti ini. Jadi saya hanya mencontohkan langkah awal pembuatannya saja. Nah, kita pindah langsung ke laporan schedule yang sudah saya buat. Terdapat nomor di sini, draft item, dan waktunya minggu keberapanya. Di sini ada minggu pertama sampai ke minggu 29. Oke, langsung yang pertama yaitu ada eksplorasi. Nah, di eksplorasi ini ada yang pertama itu ada poin 1.1 analisa sistem dan mencari alternatif teknologi beserta alat bantu pengembangan. Nah, ini poin 1.1 ini dilakukan pada minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4. Oke. Jadi dapat terlihat jelas bahwa tahap ini tuh dilakukan di minggu pertama sampai dengan ke-4. Yang kedua pun untuk 1.1.2 itu penyusunan user story oleh klien. Di sini juga sudah jelas, kita tandai dengan fill color warna kuning di minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Nah, untuk poin 1.3 yaitu menyusun arsitektur sistem. Di sini sudah saya tandai di minggu keempat dan minggu kelima. Oke, untuk tahap pertama seperti itu. Dilakukan dari prosesnya dari minggu pertama sampai dengan minggu kelima. Nah, dalam tahap kedua yaitu perencanaan. Nah, di sini poin 2.1-nya yaitu menyusun analisa berdasarkan user story, dilakukan pada minggu ke-6. Oke, dan poin 2.2 memilih dan mengimplementasikan user story yang menggambarkan sistem keseluruhan. Nah, di sini sudah ditandai minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-9. Yang selanjutnya poin 2.3 itu menyusun dan mendiskusikan jadwal pengembangan sistem ke klien. Nah, sini sudah saya tandai di minggu ke-10. Oke, masuk ke iterasi pengembangan sistem tahap 1. Yang dimana poin 3.1-nya itu analisa user story yang dipilih klien. Dilakukan di minggu ke-11. Selanjutnya ada perencanaan modul yang dilakukan minggu ke-12 dan minggu 13. Selanjutnya ada pengujian modul yang dilakukan pada minggu ke-14. Dan yang terakhir di poin 3 ini yaitu 3.4 operation aliasi modul, yaitu dilakukan dalam minggu ke-15. Selanjutnya masuk ke tahap 4 yaitu iterasi pengembangan sistem tahap 2, yang dimana poinnya sama seperti poin 3. 4.1-nya yaitu analisa user story yang dipilih klien, dilakukan pada minggu ke-16. Perencanaan modulnya dilakukan minggu 17 sampai dengan minggu 18, dan pengujian modulnya dilakukan pada minggu ke-19, dan operation aliasi modulnya dilakukan pada minggu ke-20. Oke, selanjutnya masuk ke iterasi pengembangan sistem tahap 3. Yang dimana pertamanya itu juga masih sama, kita analisa user story yang dipilih oleh kliennya dalam minggu ke-21, dan selanjutnya perencanaan modul pada minggu ke-22 dan minggu ke-23. Selanjutnya ada pengujian modul masuk ke minggu ke-24, dan selanjutnya ada operation aliasi modul yaitu dalam minggu ke-25. Nah, masuk yang nomor 6 yaitu ada finalisasi sistem, yang dimana poin 6.1 itu pengujian akhir sistem. Pengujian akhir sistem
pengujian akhir oleh klien, yaitu dilakukan di minggu ke 26 sampai dengan 28. Dan selanjutnya itu ada persetujuan klien untuk tahap final, di mana dilakukan di minggu ke 29. Oke, selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir itu ada perawatan sistem. Poinnya itu 7.1 persetujuan masa perawatan sistem. Nah, ini dilakukan di minggu ke 16 sampai dengan 29. Oke, kira-kira seperti itu untuk penjelasannya. Cara buatnya pun sangat mudah, tadi sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.